Ada satu pesan tersirat dari legenda Prabu Siliwangi yang jarang disadari, bahwa harimau yang paling buas sebenarnya harus kita tundukkan di dalam diri kita sendiri. Selama berabad-abad, sosok Prabu Siliwangi selalu diidentikan dengan sosok maung atau harimau putih yang gagah berani. Namun, berdasarkan nilai-nilai spiritual dan ajaran agama tentang hakikat jiwa, simbol harimau ini membawa makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar mitos kekuatan fisik atau kesaktian belaka. Ini adalah cermin dari jiwa manusia yang harus selalu dibimbing oleh cahaya keilahian agar tidak tersesat dalam kegelapan ego. Maung, dengan segala keganasan dan kekuatannya, sesungguhnya adalah metafora sempurna untuk ego, kesombongan, dan hawa nafsu yang bersemayam dalam dada setiap manusia. Menurut ajaran kebijaksanaan spiritual kuno maupun agama, setiap dari kita memelihara sisi buas yang selalu menuntut untuk dipuaskan oleh hal-hal duniawi. Jika dibiarkan liar tanpa kendali, harimau ego ini akan menerkam nurani kita sendiri, menghancurkan kedamaian batin, dan menjauhkan kita dari cahaya kebenaran. Menyadari keberadaannya di dalam diri adalah langkah pertama yang paling krusial menuju pencerahan spiritual sejati. Pertarungan terbesar yang dihadapi oleh manusia bukanlah melawan musuh yang datang dari luar dengan membawa senjata, melainkan perang yang sunyi dalam menundukkan diri sendiri. Berdasarkan kitab suci dan tuntunan para ulama, perjuangan yang paling berat adalah perjuangan melawan hawa nafsu pribadi. Menundukkan maung di dalam diri berarti kita harus berani menghadapi amarah, keserakahan, dan rasa paling benar yang seringkali menyelimuti hati yang rapuh. Disinilah letak ujian sejati bagi seorang hamba di hadapan Tuhannya yang Maha melihat seluruh isi relung hati. Kebesaran sejati dari seorang pemimpin besar masa lalu tidak hanya dikenang karena kekuatan militernya yang tangguh, tetapi justru karena kebijaksanaan dan kasih sayangnya yang mendalam kepada sesama. Kekuatan yang sejati akan lahir ketika sisi buas telah sepenuhnya takluk di bawah kendali akal sehat dan hati nurani yang bersih. Ketika harimau ego berhasil dijinakkan, kekuatan yang dulunya merusak akan berubah menjadi pelindung yang penuh welas asih. Kepemimpinan yang agung selalu dimulai dari satu hal pokok yang mendasar, yaitu kemampuan memimpin diri sendiri dengan penuh keadilan. Pada akhirnya, penundukan diri yang kita lakukan ini bermuara pada satu tujuan utama yang sangat mulia, yaitu ketaatan mutlak kepada Sang Pencipta alam semesta. Saat kita berhasil mengikat harimau hawa nafsu kita pada tiang keimanan, kita melepaskan diri dari belenggu keduniawian yang semu. Menurut nilai-nilai agama universal, jiwa yang telah tenang tidak lagi dikendalikan oleh keinginan sesaat, melainkan dituntun secara tulus oleh ridho ilahi. Inilah puncak kemerdekaan spiritual sejati, di mana manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang sangat fakir tanpa petunjuknya. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana alam mengajarkan harmoni dan keseimbangan. Harimau yang telah jinak tidak lantas kehilangan kekuatannya yang besar. Ia hanya memilih kapan harus diam dan kapan harus bergerak, murni demi kebaikan. Begitu pula dengan jiwa manusia yang telah mencapai ketenangan. Hati yang damai ini tidak lagi mudah terprovokasi oleh kebencian, hinaan, atau gemerlapnya godaan dunia yang fana. Mereka bernapas dan bertindak semata-mata karena kecintaan yang mendalam kepada Tuhan, serta bertekad untuk senantiasa menebar rahmat bagi seluruh alam semesta. Di era modern yang seringkali dipenuhi dengan perlombaan materi
dan kebanggaan semu ini, pelajaran tentang menundukkan maung dalam diri menjadi semakin penting dan sangat relevan. Kita setiap hari diuji dengan kesombongan yang tak kasat mata, ambisi kekuasaan tanpa batas, dan emosi yang sangat mudah tersulut oleh keadaan. Melalui ibadah yang tekun, doa yang khusyuk, serta kesabaran berlapis dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, kita sejatinya sedang melatih harimau ego kita agar terus merunduk patuh. Praktik spiritual harian inilah yang akan terus menjaga kita. Mari kita bersama-sama menjadikan kisah kearifan masa lalu ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur belaka, melainkan sebagai pengingat spiritual yang sangat kuat untuk masa depan jiwa kita. Kemuliaan sejati seorang manusia tidak diukur dari seberapa keras kita mengaum kepada dunia untuk menunjukkan kehebatan kita, tetapi dari seberapa dalam kita mampu bersujud merendahkan hati dan menundukkan ego di hadapan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua selalu dikaruniai kekuatan spiritual untuk menaklukkan sisi buas di dalam dada dan meraih derajat hamba yang diridhoi olehnya.